Meski sibuk dengan segudang kegiatan, Eko Patrio dan Fiona Rosalina tidak mau melewatkan hari bersejarah putra pertamanya begitu saja. Bagi pasangan selebritis itu, kehadiran Syawal Adrevi Purnomo di tengah-tengah mereka pada tanggal 20 Agustus 2 tahun yang lalu merupakan saat-saat paling membahagiakan yang patut untuk dikenang dan disyukuri. Karena itu, meski tidak ada waktu dan sibuk mempersiapkan kelahiran anak keduanya, Fiona dan Eko tetap menggelar sebuah pesta perayaan. Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi bersama saya Niken Okto dalam Kabar-Kabar Minggu. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Di hari ini kita akan menyaksikan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis yang kami hadirkan khusus untuk menemani pemirsa setia Kabar-Kabari Minggu. Tidak jelas apa yang menyulut emosi Parto sampai ia nekat mengeluarkan pistol di tempat umum. Tindakan berisiko yang bisa mencederai orang tersebut terjadi bukan di sebuah acara sinetron, apalagi acara lawakan yang biasa ia lakoni bersama Eko dan Akri. Semua itu nyata-nyata kami saksikan langsung dengan mata kepala kami sendiri saat menghadiri acara ulang tahun putra pertama Eko Patrio Sabtu lalu. Parto yang hadir bersama Dina Risti, istri keduanya, tiba-tiba dan tak disangka-sangka mendatangi sejumlah wartawan yang baru saja mewawancarai istrinya itu. Tanpa berpanjang-panjang kata, ia menunjukkan kemurkaannya terhadap beberapa wartawan yang baru saja berbincang-bincang bersama sang istri dengan mengeluarkan sebuah pistol dari sakunya dan mengacungkan ke arah wartawan yang hanya bisa terbengong-bengong melihat aksi Parto yang bagaikan di film laga itu. Saya lihat lokasi deh, saya juga nggak sembarangan begitu. Ini saya juga nggak nyabut langsung begini kan. Saya juga ngelihat anak-anak di dalam, ini wartawan. Saya cuma satu, saya udah maaf dong maaf, tetap dikerubutin. Nah, saya mikir, oh, apaan nih supaya bisa pulang gitu kan. Begitu, dia masa Allah pada mundur. Kebuka nih, amin. Jalan. Yang jelas akibat kenekatannya itu, Parto terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian yang langsung menggiringnya ke Polsek Setiabudi. Oh, saya siap. Mau di penjara? Kalau di penjara tak mungkin lah. Tidak mungkin, karena Pak polisi bilang, enggak, polisi yang dilihat di gambarnya, oh kamu gini, oh ini cuma pelanggaran aja nih. Sebenarnya apa yang menjadi bahan perbincangan wartawan dengan Rina hingga membuat Parto begitu keberatan? Berikut hasil wawancara yang sempat kami rekam beberapa saat sebelum kejadian. Oh enggak kok, biasa aja loh, kita emang udah punya anak, udah resmi gitu loh, dia juga tahu, udah semuanya udah pokoknya udah beres, dia hidupnya juga sama saya, tinggalnya sama saya. Karena nggak diajak, saya mau deket sama anaknya mereka, saya welcome kok, saya pasti itu, cuman ya mungkin dari ibunya kali nggak ngasih ya. Seperti sang istri, Parto pun akhirnya tak kuasa untuk tetap bertahan dalam kehidupan rahasianya. Saat kami mendatanginya di Polsek Setiabudi, ia bercerita banyak mengenai pernikahan keduanya dengan Dina Risti. Dari dulu saya lega kok. Ya, cuma kan saya tidak mau dipublikasikan gitu. Sekarang Anda sudah lihat sendiri kan, anak saya sudah 2 tahun gitu. Dan kehidupan saya rumah tangga dengan istri pertama pun ya berjalan seperti biasanya aja. Apalagi sudah 3 tahun saya menikah gitu. Sebenarnya gini ya, saya menikah dengan Dina itu mulai dari nol lagi gitu loh. Jadi apapun yang sudah saya kumpulkan menikah dengan dia, saya tinggalkan semuanya. Pemirsa, pertunjukan spektakuler Indonesian Idol semakin mendekati babak akhir. Hari Jumat lalu, ajang pemilihan tersebut tinggal menyisakan 2 peserta. Untuk lebih lengkapnya, kita ikuti liputan berikut. Setelah Helena tersingkir dari ajang Indonesian Idol, kini giliran Nania Kurniawati Yusuf harus menelan pula kepahitan.
Dalam babak ketiga besar yang memperebutkan tiket menuju final itu, Nania tampaknya harus mengakui keunggulan dua rekannya, Joy Destiny dan Delon. Siapapun saya bilang sih, siapapun yang akan keluar sebagai pemenang, I'm so proud of them. Saya bangga sekali dan menurut saya masukan dari juri, maksudnya komentar dari juri atau komen-komen yang keluar dari kita itu adalah lebih untuk mereka supaya lebih maju. Ya itulah yang terjadi, ya mau dibilang apa. Kalau Nania pun tersisi malam hari ini, dia tersisi dengan seseorang yang memang menunjukkan keuletannya dalam kompetisi idol ini. Penampilan Nania yang membawakan dua buah lagu itu sebetulnya cukup memukau para penonton yang memadati gedung Balai Sarbini, Jakarta pada Jumat malam lalu itu. Bahkan ada yang memperkirakan Delon lah yang tersingkir. Tapi apa mau dikata, malam itu memang bukan malam keberuntungan bagi penyanyi berperawakan besar tersebut. Pemilihan pemirsa semakin sempit, kemudian popularitas jelas akan berperan di sini. Saya ngelihat tadi Nania nggak stabil nyanyinya, itu aja. Dan ternyata memang di penampilan yang pertama Nania naik turun gitu ya, tapi yang kedua lebih baik sih gitu ya. Cuman memang Nania itu apa ya istilahnya tuh ya, yang bukan inkonsisten, monoton. Sementara itu, besok paginya bertempat di Legun Hotel Hilton, Jakarta, berlangsung konferensi pers mengenai persiapan Delon dan Joy menjelang grand final, serta perasaan mereka saat berjalan di atas red carpet, serta mengendarai mobil mewah. Perasaan lain Kayak di Hollywood ini. kayak di Hollywood ya. Iya. Bintang Hollywood kan. Kayak di bintang Hollywood. Jalan karpet merah, terus mobil mewah menanti, dikasih bunga, ceprat-ceprat dari para teman-teman Anda. Teman-teman. Ya itu dia. Para wartawan. Berusaha untuk lebih akrab dengan audiens nantinya. Bagaimana kita mengkampanyekan kita. Because of you, my life has changed. Pemirsa, nama Kate Martin mungkin tidak setenar MC Hammer atau Missy Elliott. Namun untuk urusan olah vokal dan performance, Kate boleh diacungi jempol. Buktinya, sejak ia meluncurkan hit singlenya bertajuk Because of You, nama Kate Martin mulai diakui sebagai salah satu penyanyi berbakat. Sadar akan popularitasnya yang saat ini tengah menanjak, Kate Martin bersama EMI Music Indonesia berencana akan menggelar serangkaian promo tour di Indonesia. Pemirsa, saya mempunyai kabar menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Meski sibuk dengan segudang kegiatan, Eko Patrio dan Fiona Rosalina tidak mau melewatkan hari bersejarah putra pertamanya begitu saja. Bagi pasangan selebritis itu, kehadiran Syawal Adrevi Purnomo di tengah-tengah mereka pada tanggal 20 Agustus 2 tahun yang lalu merupakan saat-saat paling membahagiakan yang patut untuk dikenang dan disyukuri. Karena itu, meski tidak ada waktu dan sibuk mempersiapkan kelahiran anak keduanya, Fiona dan Eko tetap menggelar sebuah pesta perayaan ulang tahun Syawal hari Sabtu lalu di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Mengapa memilih sebuah kafe sebagai tempat perayaan ulang tahun anak balitanya? Eko pun menjelaskan. Konsepnya ini karena dia hobi ikan, dia suka ikan, jadi ya kita bikin konsepnya ya bentuknya kayak teman-teman tahu lah semuanya gitu, bentuknya banyak-banyak ikan ya. Kalau undangan teman-teman semua sih by SMS aja gitu, SMS gitu. Baru juga 2 hari yang lalu. Selain dihadiri kerabat dan keluarga, tampak hadir pula beberapa selebritis beserta putra-putri mereka yang ikut merayakan hari bahagia Syawal. Seperti para undangan dan kedua orang tuanya, Syawal pun tampak bahagia dengan perayaan ulang tahunnya yang cukup meriah itu. Selain menggelar pesta untuk Syawal, ada nggak sih hadiah spesial lain yang kalian berikan? Dikasih kado lagi adiknya. Ya, itu sekarang udah 7 bulan. Dan kemarin USG cewek kan. Insya Allah. Ada satu lagi hadiah dari Eko dan Fiona untuk sang buah hati yang begitu tak ternilai harganya, yaitu sebuah doa dan harapan yang tulus akan kebahagiaan putra tercintanya itu. Awalnya ya harapannya sih lebih dari bapaknya sama mamanya lah ya. Amin. Pinter, ganteng lah kayak Ari Wibowo. Asik.
Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-15, RCTI mengadakan berbagai acara.